Saya izin untuk buka masker, petugasnya jauh sekali. Jadi saya dalam homili ini ingin membuka masker ya. Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda yang dicintai oleh Allah. Halo, apa kabarnya? Saat ini mungkin banyak orang yang manyun, susah untuk tersenyum. Maka jangan lupa untuk senyum mulai hari ini, pagi ini, minggu ini kita jangan lupa untuk tersenyum. Banyak orang meratap tidak menghadap padanya, hanya kemudian habis waktu untuk meratap. Orang ngambek jadinya bikin sumpek, orang mengeluh bikin rusuh, bukan solutif dan kreatif. Indahnya hidup kalau dipenuhi dengan senyuman, optimisme dan juga positive thinking. Kita bukan generasi pecundang, tapi kita adalah generasi pemberani. Maka katakan pada diri kita, semua kita adalah pemberani. We brave. Kita bukan pecundang, tetapi kita semua adalah pemberani. Kita adalah pemberani. Bangsa Israel waktu di tanah Mesir berani untuk memutuskan dan taat pada Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang taat pada Tuhan sampai mereka memutuskan untuk ikut Tuhan, keluar dari tanah Mesir, ikut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian ketika mereka menghadapi situasi yang sulit di padang gurun, mereka alami kesulitan, maka mereka menjadi orang yang memble tak bernyali, bukan brave lagi tetapi mereka mengeluh. Jadilah bangsa Israel menggerutu dan mengutuki Tuhan di padang gurun ini. Bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka mulai menggerutu, Tuhan, seandainya kami tidak mengikuti Engkau, tetapi tetap di Mesir, mungkin hari ini kami tidak kelaparan, tetapi kami tetap di depan kami ada banyak daging, ada roti yang berlimpah sehingga kami merasakan kenyang, bukan kelaparan. Bisa jadi kita menghadapi situasi itu. Saya mau taat dengan PPKM, tetapi ketika taat kami kelaparan nih gitu kan. Ada situasi yang kemudian dihadapkan pada kita bahwa ketika kita taat ada suatu konsekuensi yang harus kita perjuangkan. Sadarkah kadangkala Tuhan menguji kesetiaan kita? Pandemi panjang ini bisa jadi membawa kita meratap tiada henti, mengeluh tiada kemudian berhenti. Tapi sebaliknya, apakah kita bisa menyadari dengan kesetiaan dan kedewasaan kita diuji untuk mengatasi dan bersikap? Saya menawarkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda 2S supaya mudah untuk diingat, yakni solid dan solider. Yang pertama solid. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang solid. Solid itu apa? Solid itu kuat. Solid itu semakin dekat dan kita bisa menyengkramkan diri. Seringkali kita diajak jadi orang yang solid, kuat, mengikat satu sama lain. Maka kita diajak yang pertama adalah solid pada Tuhan. Kalau kita lihat salib, ada pancang vertikal, tegak lurus dalam salib itu. Tiang pancang vertikal itu mengajak kita untuk mengarahkan hati kita, budi kita, jiwa kita, hati kita itu pada Kristus sendiri. Kita berpegang teguh pada Yesus. Apakah hidupku sudah saya pegang teguh pada Kristus sendiri, sehingga hidup saya menjadi solid pada Allah. Kita kalau bangunan itu tentunya perlu pondasi yang kuat, maka tiang pancang salib vertikal itu yang menancap ke bumi, menancap ke dasar, maka perlu tancapan yang kokoh, perlu iman yang kokoh. Kita perlu solid pada Allah yang kokoh, sehingga kita
boleh selalu mengatakan, Tuhan saya mencintai Engkau, Tuhan saya kuat dan berani karena Allah itu mengasihi aku. Lebih baik GR bahwa aku dicintai Kristus daripada kita minder, menjadi orang yang minder bahwa aku orang yang tidak dipedulikan, diabaikan oleh Allah. Tetapi jadilah orang yang GR bahwa Allah itu mencintaiku, sehingga aku berpegang teguh, kuat, solid kepada Allah. Kita diajak solid kepada Allah. Tentu kita tahu bahwa ketika kita mengetuk hati Bapa, itu pasti kita akan dijawab, Bapa itu mencintai anaknya. Maka kita berpegang teguh pada Bapa yang mencintai kita ini. Maka kita yang akan meminta dan dekat padanya itu tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan kehilangan. Maka S yang pertama adalah solid pada Allah. S yang kedua, solider pada sesama. Ada yang pancang tadi, yang vertikal, terus kemudian ada yang horizontal. Tangan Yesus juga horizontal, pada tiang yang horizontal. Kita diajak untuk solider pada sesama. Solid pada Allah dan kemudian solider pada sesama. Solider pada sesama mengingatkan kita kata-kata Yesus, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Kita diajak untuk merentangkan tangan, untuk berbelas kasih kepada orang lain. Musa dan Harun juga tidak tinggal diam ketika bangsa Israel mengalami situasi yang tidak baik, kelaparan di padang gurun. Mereka juga berdoa dan mengharap pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan roti dari surga, mana dari surga, panis angelikus, roti dari surga yang diberkati, yang kemudian membawa hidup kita semakin kuat menjalani kehidupan ini. Solider pada sesama, mengarahkan hati dan budi kita untuk kemudian bagaimana saya bertindak dan kemudian melihat sesama kita. Di masa pandemi ini ada bagian ini yang kemudian diingatkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita itu tidak sendiri, kita itu tidak lonely, kita tidak bisa hidup jalan sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain. Maka kalau perlu, jadikan Tuhan tanganku ini berkat bagi orang lain. Jadikanlah Tuhan tanganku ini bisa berguna bagi banyak orang, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk banyak orang. Sehingga banyak orang bisa terbantu, hidup lebih baik, terbantu untuk optimis menjalani hidup ini, terbantu untuk kemudian bangkit kembali. Maka mari kita gunakan tangan yang terentang, horizontal ini untuk berani solider pada sesama. Kita buka hati kita buka mata kita dan telinga kita. Jangan sampai kemudian kita abai kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jangan kita abai kalau ada orang lain yang menderita. Jangan kita kemudian tidak peduli kalau ada yang berpedih hati, ada yang sakit, ada yang terpapar COVID, tetapi kita berani untuk mengatakan, aku solider pada sesama. Sehingga hidup kita yang pada hari ini diingatkan pada kita diajak untuk bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Roti hidup, roti surgawi panis angelikus menjadi santapan kita. Tubuh Kristus kita terima dalam Ekaristi, dan Ekaristi mengingatkan kita untuk semangat solider, berani berkorban untuk sesama di sekitar kita. Maka ingat 2S, solid pada Allah, kita berpegang teguh pada Allah, dan solider pada sesama. Sehingga kita berani menjalani, berjalan bersama dengan Kristus meskipun harus membawa salib di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita berani berjuang untuk kehidupan kita, berjuang untuk hidup yang lebih baik bersama-sama dengan orang lain, berpegang teguh pada Allah, solid pada Allah, dan berani solider pada sesama kita. Dan kita berdoa untuk bangsa kita, untuk dunia ini yang saat ini sedang berjuang, kita semua sedang berjuang untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19. Kita perlu bersatu hati dan terus solid pada Allah dan solider pada sesama.
Mari kita bawa dalam doa untuk segala perjuangan dan niat baik kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar bagai terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh negeri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberi berkat kepada seluruh negeri. Kami bangsa Indonesia ingin bersatu hati menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin berpegang teguh kepada Engkau. Kami ingin ikatkan tangan kami kepada kehadirat-Mu. Kami percaya, karena kami percaya kepada Engkau akan menolong dan membantu kami. Engkau selalu menyertai perjalanan langkah kami. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau telah mengunjungi dan datang kepada mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Engkau telah datang dan menemani mereka yang telah meninggal dunia. Berikan istirahat kekal kepada mereka yang telah meninggal. Dan Engkau juga menyertai perjalanan langkah kami untuk yang mengalami kesulitan, yang terdampak dalam masa pandemi ini. Bantulah, topanglah kami dan sertai langkah kami. Berkati bangsa kami, dan semoga kami boleh bahu-membahu untuk membantu dan menolong sesama kami yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Jangan biarkan kami diam, jangan biarkan kami hanya habis untuk rebahan, tetapi kami boleh berkarya untuk bangsa dan negeri ini, sehingga kami semakin solid kepada Engkau dan solider kepada sesama kami. Sembuhkanlah bangsa kami, sertailah bangsa kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh